فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan. Kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Sekarang kita sampai pada poin yang keempat yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Qala rahimahullah rabi'an, yang keempat. Hah? 5. 4 udah. Cas. Udah lobet. 4 kan? Hadhil ma'iyah, kebersamaan ini la taqtadhi, tidak mengharuskan ayyakunallahu ta'ala mukhtalitan bil khalqi. Kebersamaan ini tidak mengharuskan Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ya kalau dibilang Allah itu bersama makhluknya bukan berarti Allah campur dengan makhluknya. Allah di sini juga dengan kita, enggak. Sebagaimana kebersamaan makhluk dengan makhluk tidak mengharuskan campuran, iya kan? Doaku bersamamu. Doanya di mana? Munya di mana? Iya kan? Doanya di rumah mamanya. Doaku bersamamu nak. Anaknya di mana? Di sana. Doanya di mana mamanya? Di rumah. Bercampur. Apalagi itu makhluk dengan, apalagi ini Allah dengan makhluknya. Lebih nggak mungkin lagi terjadi apanya? Percampuran. Ketika dibilang bercampur. Ketika dibilang sama juga dicas. Ketika dibilang bersama, iya kan? Pelan-pelan gini biar nyambung semuanya, malah ngeblank semua. Pelan-pelan kan malah. Awhalan fi amkinatihim, atau dia mendiami, menempati tempat-tempatnya makhluk. Enggak harus. Wala tadullu ala dzalika biwajhin minal wujuh, tidak mengharuskan dan tidak pula menunjukkan. Harus lebih kuat ya. Pokoknya kalau bilang maaf harus apa? Campur. Jangankan harus, menunjukkan saja pun tidak. Kalau menunjukkan kan bisa jadi salah ya. Iya kan? Menunjukkan kamu. Bisa jadi nggak pas ya kan? Tapi memang menunjukkan. Jangankan harus, menunjukkan kepada percampuran pun tidak. Apalagi kalau dibilang maaf pasti apa? Campur. Makanya kata beliau wala tadul, tidak pula menunjukkan akan hal itu dari satu sisi pun, dari semua sisi yang ada. Kenapa? Li'anna hadza ma'nan batilun. Karena ini adalah makna yang batil. Apa makna batilnya? Yang mana maksudnya? Allah campur atau Allah mendiami tempatnya makhluk. Ini makna batil. Mustahilun 'ala Allah azza wajal. Mustahil bagi Allah azza wajal. Wa la yumkin an yakuna ma'na kalamillahi wa rasulihi syai'an mustahilan batilan. Dan mustahil, nggak mungkin makna dari ucapan Allah dan Rasulnya. Yang mana ini? Mana ucapan Allah dan Rasulnya yang mana maksudnya? Tentang apa? Kebersamaan. Nggak mungkin makna dari ucapan Allah dan Rasulnya tentang kebersamaan Allah itu syai'an mustahilan batilan.
Nggak mungkin maknanya adalah sesuatu yang mustahil dan batil. Karena ini ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin maknanya makna yang batil dan mustahil. Nggak mungkin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah, Safhah, yang akan kita baca nanti ya kawan setelah kitab ini selesai insyaallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah, Safhah 115, halaman 115, Tab'ah Tsalisah, cetakan yang ketiga, min syarhi Muhammad Khalil Harras, dari syarahnya Muhammad Khalil Harras. Wa laysa makna qawlihi wa huwa ma'akum, kata Syekhul Islam, dan bukanlah makna ucapan Allah dan dia bersama dengan kalian, annahu mukhtalitun bil khalqi. Bukan maknanya bahwasanya dia itu bercampur dengan makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Karena ini tidak diharuskan secara bahasa. Kata ma'a secara bahasa itu enggak mengharuskan adanya percampuran. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ternyata kaitannya erat dengan masalah akidah. Balil qamar ayatun min ayatillahi ta'ala. Bahkan yang namanya bulan, salah satu tanda dari tanda-tanda Allah SWT, min asghari makhluqatih, dan termasuk diantara makhluk Allah yang paling, itu, apa ini? Nggak tahu mana yang dibaca, Nah, itu diikuti, diterjemahkan, mana yang nggak ngerti. Yang termasuk diantara makhluk Allah yang paling kecil, bulan. Iya kan? Nggak pernah dijadikan contoh untuk yang besar-besar bulan itu, iya kan? Yang besar-besar biasanya apa? Ars, apa lagi? Langit, terus bumi, terus laut. Bulan? Enggak. Termasuk yang paling apa ini? Kecil. Wa huwa mawdu'un fis sama. Dan dia diletakkan di mana takwa? Hah? Di? Yang keras lah suaranya, kayak gadis pinitan suara. Itu gadis yang mau dinazar. Mau nggak sama abang? Laki-laki kok. Takwa. Di atas langit. Dia diletakkan di langit. Wa huwa ma'al musafir. Meskipun begitu, dia tetap dibilang ma'al musafir. Bersama dengan musafir, iya kan? Anak-anak itu kalau aufa itu, kalau jalan naik kereta, bulannya ikut. Mau kemana bulannya kan? Mau ke rumah aufa juga ya? Dari kisaran atau dari sini ke sana. Karena memang bersama dengan kita, ya kan, di mana-mana pun ada dia, ya kan? Iya kan? Iya, kita pun dulu gitu. Jangan tawa ya aufa aja, dan kalian pun juga gitu tuh. Sok-sokan. Dia tetap dibilang bersama dengan siapa? Musafir. Wa ghairil musafir. Dan juga sama yang enggak musafir. Kamu yang jalan, orang tetap bilang sama dia bulannya. Sama dia juga. Padahal kamu di mana, orang lain di mana. Masing-masing nganggap bulannya sama dia, Pak. Sama dia. Yang di rumah nganggap bulannya sama dia, yang pergi jauh pun bulannya sama dia. Sementara bulannya cuma berapa? 1. Wa ghairil musafir aina makan. Dimanapun musafirnya berada, dimanapun orangnya berada, tetap dibilang bulan bersama dengan kamu. Yang di Medan sekarang bilang bulan bersama mereka. Yang di Medan sekarang bilang bulan bersama mereka. Iya. Yang di Jakarta. Iya. Yang di Irian. Iya. Kan masih malam ini. Iya. Kok sama semuanya? Mana yang ceritanya ini? Tempatnya jauh dekat. Percampuran. Mendiami tempatnya kita. Nah. Paham sampai sini maksudnya? Masya Allah. Kita bisa ngajar kalau di muslah. Iya, Li.
Sedangkan pelajaran akidah aja tadi pun nyari-nyari lagi dari Qawaidul Muslah. Jadi pelajaran akidah orang ini pas tauhid asma dan sifat. Jadi pas lah murojaah. Hasilnya Masya Allah. Apa Masya Allahnya itu tanya mereka sendiri lah. Gimana kalian tadi? Sampai disuruh ngambil bukunya pun suruh murojaah. Nampak lah mana yang bersih, mana yang kotor, catatannya nampak lah semua. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu artinya intaha, bukan ih. Itu singkatan. Dibaca intaha, selesai. Maksudnya selesai penukilan dari, berarti yang setelahnya ini bukan lagi dari ucapan Syekhul Islam. Jangan dibaca aina makana ih. Apa? Artinya apa itu? Intaha. Apa artinya intaha, Ivan? Hah? Selesai. Artinya selesai penukilan ucapan Syekhul Islam. Walam yadhhab ila hadzal ma'nal batil illal hululiyah. Dan tidak ada yang berpendapat yadhhab. Jangan jadikan pergi. Enggak ada yang pergi. Ya, siapa yang pergi? Mazhab. Tidak ada yang bermazhab, berpendapat dengan pendapat, dengan makna itu, makna yang batil ini. Mana makna yang batilnya? Percampuran dan Allah mendiami. Tidak ada yang berpendapat dengan makna yang batil ini kecuali kelompok hululiyah. Hulul. Bahwasanya Allah mendiami tempatnya siapa? Makhluk. Mereka bikin film Tuhan di mana? Sebagaimana di mana-mananya siapa? Makhluk. Min kudama'il jahmiyah. Di hululiyah itu kelompok yang meyakini Allah halla fi amkinatil makhluk. Allah itu mendiami, halla. Dia kata hulul, itu artinya apa? Mendiami, yang di atas tadi loh. Awhalan. Yang di judulnya tadi, yang Robi'an. Nama kelompoknya apa? Hululiyah. Artinya Allah, mereka punya keyakinan Allah mendiami tempatnya makhluk. Siapa itu? Min kudama il jahmiyah. Dari orang-orang lamanya Jahmiyah. Menunjukkan kalau yang belakangan-belakangan Jahmiyahnya enggak lagi keyakinannya apa? Hululiyah. Ini golongan-golongan pertama, kelompok-kelompok pertama yang lawas-lawas, yang lama-lama dari kelompok Jahmiyah. Wa ghairihim, dan yang selain mereka alladzina qalu, yang mereka mengatakan innallaha bidzatihi fi kulli makan. Yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di setiap tempat. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari ucapan mereka, uluwan kabira, dengan ketinggian yang besar. Wa kaburat kalimatan takhruju, wa kaburat kalimatun takhruju min afwahihim. Dapat kalimatan. Nah. Wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. Dan sungguh besar ucapan yang keluar dari mulut mereka, kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. In itu kalau setelahnya illa, innya nafiyah, penafian. In, kalau ada pengecualian setelahnya, maka innya itu penafian, tidak. Karena ada in juga yang artinya apa? Artinya jika, apa? Jika. In syartiyah. Salah satu penjazm, ya. Lam la in. Ya udah, itu pun belum. Salah satu penjazm, lam la in. Udah, jilid berapa ini? Jilid 5? Jilid 1. Kirain entah jilid-jilid berapa. Masih jilid 1. Lam la in, ya kan? Kalau lam sama la menjazmkan satu fi'il mudhari, kalau in menjazmkan berapa? 2. Tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Wa qad ankara qaulahum hadza man adrakahu minas salaf. Dan telah diingkari ucapan mereka ini, bahwasanya Allah mendiami tempatnya makhluk.
oleh orang-orang yang mendapati mereka dari kalangan salaf wal a'immah dan para ulama, lima yalzamu alaihi minal lawazimil batilah, karena di dalamnya mengandung konsekuensi dari konsekuensi yang batil. Konsekuensi itu artinya kalau kita yakini Allah di mana-mana, menempati tempatnya makhluk, nanti akan begini, nanti akan itu namanya konsekuensi. Konsekuensinya batil. Jadi jelas pangkalnya ini pasti batil. Nggak mungkin kalau ini hak benar melahirkan konsekuensi yang batil. Itu rumus ya, sudah sering kita sebutkan. Sesuatu yang hak, yang benar, pasti konsekuensinya juga benar. Nggak mungkin sesuatunya itu benar melahirkan konsekuensi yang batil. Kalau konsekuensinya batil, jelas ini pangkalnya adalah batil. Apa nanti disebutkan mungkin? Al-mutadhamminah liwasfihi bin naqais. Karena mengandung pensifatan Allah dengan sifat kekurangan. Naqais, pelecehan. Kalau Allah bersama dengan makhluknya, pas makhluknya masuk kamar mandi, tempat yang kotor, berarti konsekuensinya batil. Berarti Allah juga mendiami tempat yang kotor itu. Batil ini. Ketika ini batil, jelas pangkalnya ini jelas apa ini? Apa itu? Bahwasanya Allah secara zatnya bersama dengan siapa? Maaf, cakap pas makhluknya buang kotoran, maka Allah secara zatnya juga, paham ya? Itu kan konsekuensi memang dari apanya mereka? Dari apanya mereka? Keyakinan mereka. Ketika konsekuensinya batil, jelas maka pendapatnya adalah batil. Masuk. Wa ingkar uluwihi ala khalqi. Konsekuensi berikutnya adalah pengingkaran terhadap ketinggian Allah atas makhluk. Kalau kita katakan Allah bersama makhluknya secara zatnya, berarti batal semua dalil-dalil yang menegaskan ketinggian siapa? Allah. Karena makhluk di mana? Di bawah. Rendah apa tinggi? Rendah. Berarti batal semuanya apa? Dalil-dalil yang menegaskan ketinggian Allah. Tapi isma rabbikal a'la batal. Subhana rabbiyal a'la juga apa? Batal. Kenapa? Karena keyakinan bahwasanya Allah bersama makhluknya secara zat. Jadi ini dua poin konsekuensi yang batilnya. Apa konsekuensi batilnya? Pensifatan Allah dengan sifat-sifat apa ini? Kurang, yang enggak layak. Yang kedua, membatalkan semua dalil-dalil yang menerangkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah perkaranya ijma, sepakat di antara para salaf. Nah. Bahkan secara fitrah. Ya kan kemarin. Dalilnya secara apa? Fitrah, bahwasanya Allah itu di atas. Wa kaifa yumkinu? Bagaimana mungkin ayyakula qail, untuk ada orang yang berkata, innallaha ta'ala bidzatihi fi kulli makan. Artikan Ali. Kalau nggak diperhatikan. Artikan Habib. Secara zatnya atau dengan zatnya pun boleh. Bahwasanya Allah di setiap tempat, di semua tempat. Au annahu mukhtalitan bil khalqi. Terjemahkan Abdur. Hah? Atau annahu apa artinya? Annahu apa? Sesungguhnya dia bercampur dengan makhluk. Udah pandai-pandai gak usah terjemahkan lagi lah. Udah pintar-pintar. Sesungguhnya Allah dengan zatnya di setiap tempat, atau sesungguhnya dia bercampur dengan, nah itu aja yang diulang-ulang bahasanya. Wa huwa subhanahu, padahal dia subhanahu qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bahkan padahal dia telah, kursinya telah meliputi luasnya itu langit-langit dan bumi. Baru apanya itu? Kursinya. Sementara kursi itu adalah apa? Tempat kedua kakinya Ar-Rahman, sebagaimana tafsirannya Ibnu Abbas. Bukan kita yang menafsirkan itu. Maudhi qadamai Ar-Rahman, tempat kedua kakinya Ar-Rahman. Itunya saja sudah meliputi luasnya langit-langit dan bumi.
Nah, masa Allah mau dibilang apa ini? Malah Allahnya bercampur dengan siapa? Nggak nyambung secara akal ya. Allah jelas-jelas mengatakan bahwasanya kursinya saja sudah luasnya meliputi langit dan baru apanya? Kursi-kursi itu tempat apanya? Kakinya Allah. Kok bisa-bisanya ada orang yang meyakini Allahnya malah apa? Kalau kursinya yang dia bilang campur masih mending nih ya kan. Tempat kakinya. Masa Allahnya pun juga dibilang apa? Sementara luasnya kursinya saja itu sudah meliputi langit dan bumi. Sementara arsnya lagi. Perbandingan antara kursi dengan ars itu adalah seperti apa? Cincin yang dicampakkan ke dalam padang pasir. Cincinnya jadi kursi, padang pasirnya adalah ars. Baru arsnya tempat singgasananya Allah. Lah bagaimana lagi? Allahu Akbarnya. Iya kan? Itu arsnya. Kok bisa-bisanya ada bayangan otaknya itu gimana? Kita nggak tahu ya. Kan di sini itu ada apa enggak? Apa ada tapi korslet. Betul ya kan? Lah ini kita karena saking mengagungkannya Allah Subhanahu wa taala, kok heran kita bisa ada orang punya keyakinan seperti itu. Meyakini bahwasanya Allah di mana-mana bersama dengan siapanya? Makhluknya. Masa enggak ada dalam hatinya itu pengagungan tentang kebesarannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dia sholat, dia baca Allahu Akbar. Masa enggak ngerti? Masa artinya Allah di mana-mana? Allah yang paling besar. Enggak ngerti apa semana besarnya arsnya? Nah, lah kalau kursinya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Arsnya semana lagi? Cincin tadi jadi apanya? Jadi kursinya. Padang pasirnya jadi apanya? Gak usah padang pasir, bayangkan. Inilah lapangan kita aja. Campakkan cincin. Berapa perbandingannya itu? 1 banding berapa itu? 1 banding itu tahu ya maksudnya? Perlu berapa cincin sampai semua lapangan ini apa? Penuh. Hitung tes lah ini. Gak usah beli cincin banyak-banyak, dicetak aja. Ini udah kepake tempatnya. 10 berarti baru 1 banding berapa? Sampai penuh lapangan ini. Udah nggak ada lagi tempat naruh apa? Cincin. Kok nggak bisa bayangkan padang pasir? Itu aja loh, udah lapangan badminton. Ya, masa nggak terbayang keagungannya Allah SWT? Masa nggak hatinya itu nggak terasa gitu loh, menghinakan Allah SWT dengan mengatakan Allah itu di mana-mana di tempatnya makhluk. Gitu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah sudah mengatakan, dan bumi jami'an semuanya, isi-isinya, qabdatuhu, genggamannya Allah pada hari kiamat. Bumi itu sebenarnya cuma genggamannya Allah. Dia bilang Allahnya bersama siapa? Sementara bumi ini aja cuma 1 genggamannya siapa? Allah. Wah, otaknya nggak dipakai Pak Wak bilang sama siapa ini? Pentolan-pentolannya Jahmiyah ini loh. Kudama. Senior artinya. Iya kan? Kudama itu yang kodim-kodim. Angkatan-angkatan pertamanya. Angkatan pertama malah apa? Malah goblok. Nggak betul ya kan? Masa nggak berani menggoblokkan orang yang kayak gini? Sedangkan mengagungkan Allah saja pun dia tidak. Masa kamu mau menghormati dia? Betul ya kan? Kalau mungkin ucapan kita itu terasa kasar, terasa keras, bayangkan bagaimana pelecehan dia kepada siapa ini? Allah SWT. Supaya jadi lembut itu kalimat itu. Oh, udah lembut kali itu. Iya. Kalau kita betul-betul mengagungkan siapa ini? Allah. Kalau kita betul-betul marah dan cemburu, Allah SWT diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang rusak seperti itu. Pelecehan. Terus kamu aja nggak mau dibilang main paret aja pun udah terhina kali. Apa main paret nih? Main majoritis. Manusia sama manusia. Padahal juga asalnya dari sesuatu yang dianggap jijik, dari air mani juga. Nggak rela kita kayak gitu. Ini Allah SWT. Konsekuensinya kalau dia yakini Allah bersama dengan makhluknya, termasuk di tempat-tempat yang apa? Najis. Iya. Termasuk. Nggak bisa lepas konsekuensi itu. Karena dia meyakini secara zatnya Allah bersama dengan siapa? Makhluk. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun bi yamini. Sementara langit dilipat-lipat dengan tangan apanya? Kanannya. Bumi digenggam, langit lipatan di tangan kanan. Langit dilipat sama Allah Subhanahu wa taala.
Kok bisa-bisanya orang yang ngerti keagungan Allah Subhanahu wa taala kok bisa-bisanya meyakini Allah itu secara zatnya bersama dengan makhluknya. Ada apa selesai malam. Dah, enggak apa-apa. Hingga poin yang keempat ini apa? Apa poin yang keempat ini? Kesimpulannya bahwasanya menetapkan Allah bersama makhluknya tidak mengandung konsekuensi bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya atau Allah mendiami tempat-tempat makhluk. Karena dari sisi manapun kalimat ma itu tidak mengharuskan hal tersebut. Sebagaimana tadi dicontohkan pakai apa? Bulan. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah kajian penutup dari kitab ini insyaallah taala. Kalau ini enggak ada ijazah-ijazahnya. Walaupun jaraknya dekat. Paling pun kalau ada paling selisih 2 orang udah sampai Syekh Utsaimin. Karena dari guru ana, dari satu lagi udah Syekh Utsaimin. Kan belakangan. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Nggak ada.